Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salandiani. Saya perwakilan dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema e-commerce dan digital marketing. Itu perkenalkan rekan saya yang bernama. Kenalkan, nama saya Sirli Hafidah. Nama saya Sinta Amelia. Perkenalkan, nama saya Suraheli. Langsung saja kita bahas. Yang pertama adalah pengertian dan perkembangan e-commerce. Terus, apa sih pengertian e-commerce? E-commerce adalah singkatan dari electronic commerce. Electronic commerce adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan melalui internet. Contoh nyatanya seperti Shopee, Tokopedia, ataupun juga bisa Bukalapak. Perkembangan e-commerce. Tahun 2000-an awal mula e-commerce di Indonesia. Pada awal 2000-an, e-commerce merupakan hal yang baru di Indonesia. Beberapa perusahaan besar mulai mengenalkan konsep ini, tetapi belum banyak mengadopsinya secara luas. Keterbatasan infrastruktur, internet, dan minimnya kepercayaan menjadi hambatan utamanya. Terus, yang kedua, ada di tahun 2010-an. Terjadi lonjakan dalam jumlah platform e-commerce di Indonesia. Ini merupakan periode saat belanja online mulai menjadi tren di kalangan masyarakat. Kemudahan dan kenyamanan berbelanja dari rumah menjadi dari daya tarik utamanya. Terus awal tahun 2000-an, perkembangan pelaku usaha kecil dan menengah. Terjadi fenomena semakin banyak pelaku UKM membuka toko online. Hal ini memudahkan mereka menjangkau lebih banyak pelanggan tanpa harus memiliki toko fisiknya. Belanja online juga menjadi alternatif utama bagi masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Terus yang keempat, ada di tren terbaru. Melalui tren terbaru dalam commerce di Indonesia adalah belanja melalui media sosial. Seperti Instagram, TikTok, dan Facebook menjadi platform favorit bagi banyak orang untuk penjualan dan berbelanja. Ini juga mengubah cara tradisional berbelanja menjadi lebih personal dan interaktif. Peran dari digital marketing dalam mendukung pertumbuhan penjualan di platform e-commerce. Yang pertama itu meningkatkan brand awareness. Jadi digital marketing itu membantu bisnis untuk meningkatkan kesadaran merek melalui iklan online, media sosial, dan konten yang menarik. Yang kedua, menjangkau audiens yang tepat. Platform digital memungkinkan bisnis untuk menargetkan audiens secara lebih spesifik berdasarkan demografi, minat, perilaku online, dan lokasi. Yang ketiga, optimasi mesin pencari atau SEO. Dengan menerapkan strategi SEO yang tepat, e-commerce dapat meningkatkan visibilitas website mereka di hasil pencarian Google. Ketika website muncul di halaman pertama, peluang mendapatkan pengunjung yang lebih banyak dan akhirnya meningkatkan penjualan menjadi lebih besar. Yang keempat, pemasaran berbasis konten. Dengan konten yang relevan seperti blog, artikel, video, dan ulasan produk dapat membantu menarik perhatian pelanggan dan memberikan informasi yang berguna. Dengan konten yang berkualitas, dapat membangun kepercayaan konsumen dan meningkatkan pembelian. Yang kelima itu penggunaan iklan berbayar atau PPC. Melalui iklan berbayar seperti Google Ads atau iklan di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok, e-commerce bisa menjangkau calon pelanggan yang lebih luas dengan lebih cepat. Kemudian yang keenam, sosial media marketing. Platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok memungkinkan bisnis e-commerce untuk berinteraksi langsung dengan pelanggan, menjalankan kampanye iklan, dan membangun komunitas yang loyal. Sosial media akan mempermudah pelanggan untuk berbagi pengalaman dan memberikan rekomendasi. Yang ketujuh, email marketing. Email marketing yang efektif
dapat digunakan untuk mengingatkan pelanggan tentang produk yang mereka minati, menawarkan diskon khusus, atau mengirimkan informasi produk baru. Kemudian yang ke-8, customer review dan testimoni. Ulasan dari pelanggan di situs e-commerce atau di platform lain dapat memberikan bukti sosial yang berharga. Testimoni positif meningkatkan kepercayaan calon pelanggan dan membantu mempercepat proses keputusan pembelian. Yang ke-9, retargeting dan remarketing. Dengan teknik retargeting atau remarketing, pengiklan dapat mengingatkan kembali pelanggan yang sudah mengunjungi situs namun belum melakukan pembelian, mendorong mereka untuk kembali dan menyelesaikan transaksi. Yang ke-10, analitik dan pengukuran kinerja. Digital marketing memungkinkan pemantauan dan analisis yang lebih mudah terkait dengan kinerja kampanye iklan, perilaku pengunjung situs, dan konversi penjualan. Dengan menggunakan strategi digital marketing yang tepat, e-commerce dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan interaksi dengan pelanggan, dan akhirnya meningkatkan penjualan secara signifikan. E-commerce Shopee. Shopee adalah platform e-commerce yang sangat populer di Indonesia dan beberapa negara Asia negara lainnya. Tujuan utamanya, Shopee adalah memudahkan transaksi jual beli secara online bagi pengguna, baik secara pembeli maupun penjual. Kegunaan Shopee sangat beragam dan terus berkembang sering dengan berkembang teknologi. Secara garis besar, Shopee dapat dimanfaatkan untuk 1. Berbelanja, 2. Promosi, 3. Logistik. Berbelanja menemukan berbagai macam produk, mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga barang elektronik, fashion, dan masih banyak lagi. Promosi, mendapatkan berbagai macam promo menarik, mulai dari diskon, cashback, hingga gratis ongkir. Shopee sering mengadakan berbagai kampanye besar-besaran seperti 11.11 dan 12.12. Pembayaran, melakukan pembayaran dengan berbagai metode yang mudah dan aman, seperti transfer bank, kartu kredit, hingga dompet digital. Logistik, melacak pesanan dengan mudah dan mendapatkan pengiriman yang cepat. Shopee bekerja sama dengan berbagai jasa pengirim untuk memastikan barang sampai ke tangan pembeli dengan aman. Mengapa Shopee begitu populer? 1. Mudah digunakan. Antara muka Shopee sangat user-friendly sehingga mudah digunakan oleh semua kalangan. 2. Banyak pilihan produk. Tersedia jutaan produk dengan berbagai merek dan harga. Yang ketiga, promo menarik. Sering mendapatkan promo-promo yang menguntungkan pengguna. Yang keempat, aman dan terpercaya. Shopee memiliki sistem keamanan yang baik dan banyak fitur untuk melindungi pengguna. Yang kelima, komunitas yang aktif. Terdapat komunitas yang aktif sehingga memudahkan untuk mendapatkan informasi dan rekomendasi produk. Shopee tidak hanya sekedar platform belanja online, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern. Dengan berbagai fitur dan kemudahan yang ditawarkan, Shopee berhasil memikat hati juta pengguna di Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian Tokopedia, kegunaan, serta tujuan dan perbedaan antara Tokopedia dengan Shopee. Tokopedia adalah sebuah pasar platform daring atau pasar daring terbesar di Indonesia. Sederhananya, Tokopedia adalah tempat di mana kamu bisa jual beli pakaian, produk mulai dari barang elektronik, pakaian, makanan, hingga jasa. Semua itu hanya dengan menggunakan perangkat yang terhubung dengan internet. Tujuan Tokopedia yang pertama, memudahkan transaksi jual beli. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Yang ketiga, memberdayakan UMKM. Kegunaan Tokopedia: berbelanja di mana saja dan kapan saja kamu bisa berbelanja Tokopedia tanpa harus keluar rumah. Pilihan produk yang sangat beragam, kamu bisa menemukan berbagai macam produk dengan harga yang kompetitif. Metode pembayaran yang beragam. Tokopedia menyediakan berbagai pilihan metode pembayaran seperti transaksi bank, kartu kredit, dan pembayaran di minimarket. Fitur yang lengkap. Tokopedia dilengkapi dengan berbagai fitur yang memudahkan pengguna,
seperti fitur pencarian, filter, dan ulasan produk. Secara singkat, Tokopedia adalah sebuah pasar daring yang sangat berguna bagi siapa saja yang ingin berbelanja dan atau menjual produk secara online. Perbedaan antara Shopee dan Tokopedia. Shopee dikenal dengan antarmuka yang user friendly, banyak promo menarik, dan sering mengadakan permainan atau games. Kedua, Tokopedia. Tokopedia menawarkan berbagai produk, termasuk produk lokal UMKM, dan memiliki ekosistem digital yang lengkap.